istri pasti pengen saat dia melahirkan suaminya nemeni dan menyaksikan kelahiran anaknya. Ya sudah, ini kita udah dekat. Yang mana rumahnya? Cuma mobil nggak bisa masuk emang, kita pasti jalan. Seorang istri yang pengen mencari suaminya. Sekarang ini keadaannya lagi hamil dan sebentar lagi melahirkan. Tapi ini malah ditinggal sama suaminya. Bayangkan gimana perasaannya. Ibu kenapa nangis? Kenapa, Bu? Astagfirullahaladzim. Yaudah kita kesana sekarang. Siapa Kontraksi itu? katanya Evia. Ini siapa? Evinya, ini ibunya. Nggak usah Ibunya. nangis-nangis. Di mana rumahnya sih? Gak tau ini kemana sih gangnya. Waduh. Aduh. Ini kemana Albar ini? Coba. Ini deh kayaknya deh, coba deh. Ayo. Ini ternyata di rumahnya banyak banget rame-rame di situ. Ibu-ibu di situ bingung semuanya, panik, teriak-teriak di situ. Ayo cepet panggil bidan, panggil dokter semuanya. Gimana ini? Aduh, ini bukan ada bidan, Pak. Ada bidan terdekat, Pak. Bawa ke bidan aja. Ya, ternyata di situ ibu-ibu berusaha ngebantuin klien kita yang namanya Mbak Evi di situ, dan Mbak Evi berusaha untuk menahan sakit yang ada di perutnya. Dia meronta-ronta di situ. Ayo, Mas. Ada bidan terdekat, Mas. Di depan sana. Tolong, Mas. Di depan sana depannya. Ayo, Mas. Tolong, Mas. Kita tujuannya cuma pengen jenguk, pengen ngobrol-ngobrol. Loh kok malah panik begini? Kok malah disuruh panggil bidan? Ini bidannya bidan siapa? Rumahnya di mana? Alamatnya di mana? Nggak dikasih tahu. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Bidan mana? Bidan, Mas. Abang ngecek aja, Mas. Iya, duduk. Ini semakin parah Mbak Evi ini, dia terus meronta-ronta, dia sampai nangis di situ, dan akhirnya ini udah ada nggak orangnya? Takutnya nggak ada lagi. Bidannya gimana ini? Waduh, nanti bidannya digonceng Albar aja. Waduh, udah tambah panik di situ. Buru-buru gua keluar di situ, gua tanya di mana tempatnya bidan, di mana rumahnya bidan. Nah, untungnya ada tukang ojek di situ yang tahu. Iya, Mas, saya antar, Mas. Diantar ke tempat rumahnya bidan di situ. Ibu ada yang melahirkan, Ibu. Ibu bisa ikut kita nggak? Yang mana bidannya? Oh, Ibu. Ketemu sama bidannya, gue langsung buru-buru. Ayo, Ibu, buruan. Ini ada orang yang melahirkan. Ini sebelah sini, Ibu. Naik sini aja, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Saya pegangin aja. Ya, saya pegangin, nggak apa-apa. Ya, langsung ketemu di sana, Ibu ya. Langsung peluk aja, Bu, biar nggak jatuh. Kita kenceng, Bu. Kenceng. Bu, buruan, Bu. Ayo, Bang. Pegangan, Bu. Akhirnya buru-buru gue ajak bidannya naik motor, ngebut kita di situ menuju ke rumahnya Evi, dan langsung ditanganin Evi di situ. Ayo, Ibu, buruan, Bu. Ayo di sini, Bu, tempatnya, Ibu, yuk. Sini, Bu. Ayo. Kita semua yang laki-laki disuruh keluar, dan bidan di situ berusaha untuk ngebantuin Mbak Evi ini. Ya. Ayo, keluar. Lagi berjuang. Alhamdulillah, ya, anaknya berhasil dilahirkan dengan selamat. Anaknya selamat, ibunya juga selamat, dan alhamdulillah tidak terjadi kenapa-kenapa. Iya, alhamdulillah sehat ya, sehat semuanya sehat. Bayinya perempuan ya, luar biasa banget. Perempuan ya? Iya, kenapa Gimana Ibu? sehat, Bu? Makasih ya Mas Mandala, anak saya udah dibantuin melahirkan. Ya, sekarang saya minta diajarin Mas. Dan di situ akhirnya dimintain tolong untuk ngazanin, ya. Jadi maksudnya saya ngazanin, Bu? Diajarin bapaknya nggak ada. Oh gitu. Udah lama nggak pulang-pulang. Oh, nggak ada orang laki-laki di situ, Bu? Mas. Oh gitu. Ya udah bentar ya. Iya, udah nggak apa-apa. Dengan muka yang sedih, dengan bertetesan air mata, Mbak Evi di situ nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
setelah diazanin, dikomatin, dia di situ nangis. Dia bilang bahwa seharusnya yang mengazanin dan mengkomatin dia dan anaknya adalah suaminya sendiri. Langsungnya lancar Mbak ya. Ya sudah ini Mbak, sebaiknya istirahat ya, jangan banyak pikiran lagi. Ya emang ikhlasin aja Mbak semuanya. Yang penting Mbak sehat, bayinya juga sehat ya. Tapi saya tetap mau minta tolong bantuin suami saya ya Mas. Ya. Bagaimanapun juga seorang istri pasti pengen kehadiran suaminya di saat dia melahirkan. Tapi ternyata suaminya yang namanya Gilang ini malah menghilang, ada kabar sama sekali. Saya tuh pengen sebenarnya suami saya tuh ada tadi pas saya lahiran. Makanya dari kemarin saya ke kantor mau minta tolong cariin suami saya sebelum saya lahirkan. Tapi ternyata anaknya udah keburu keluar. Saya nggak tahu kenapa Mas Gilang ninggalin saya. Kita tuh udah nikah 3 tahun. Terus pas kita punya, Mbak jangan dipaksain, nggak apa-apa kalau nggak bisa cerita sekarang. Dia tuh ngarepin banget punya anak, tapi pas saya hamil, dia malah pergi, nggak tahu kemana. Mbak Evi ini ngabarin tim, dia minta tolong untuk melanjutkan pencarian, dia pengen mencari lagi keberadaan suaminya. Ya ini sekarang kita ketemuan sama Mbak Evi ya. Janjian di suatu tempat. Kok dekat rumahnya sih ya? Ruko-ruko dekat rumahnya ya. Ya sudah, akhirnya tim sepakat untuk bantuin Mbak Evi, ya. Ngelihat kondisinya juga udah membaik, ya. Dia sudah mulai sehat lagi, udah bisa melakukan aktivitas. Kita janjian di dekat rumahnya, tepatnya di sebuah ruko. Akhirnya kita menuju ke sana. Mana nih? Enggak, teleponnya nggak diangkat nih. Katanya di sini, emang bener Sherlocknya di sini. Sini ya? Iya. Sampai di ruko tersebut, Feli berapa kali telepon klien kita Mbak Evi. Ini kemana ini, di telepon kok nggak ada yang angkat handphonenya. Mana ini udah jam segini loh? Udah mau sore ini. Iya, makanya dia sih Sherlocknya di sini. Pas kita lagi nyari, tiba-tiba ini pas di belakang kita, di situ ada toko susu, ya. Ternyata di situ ada orang dimarah-marahin. Oh ya? Kenapa itu kenapa? Kenapa? Ya ampun, Mbak Evi kenapa? Nah, pas gue samperin ternyata Siapa ini, ada apa? enggak, Mbak, ada apa ini? Kenapa Mbak Evi kenapa? Kok sampai nangis? Ini siapa? Aku tuh di sini kerja, Vi. Ini bukan toko aku. Maaf ya, ini teman-teman gue, gue janjian sama mereka di sini. Ya tapi jangan di sini juga dong, Enggak, Vi. Mbak, jangan salah paham dulu, Mbak.
Mbak, ini biar kita jelasin dulu, dia ini kan cuma mau minta tolong sama kita. Kita nggak jelekin toko ini, enggak kok Mbak. Ya tapi kan aku gak enak sama bos aku. Bapak kenapa nggak enak? Kita kan nggak rusak, nggak mencemarkan nama baik toko ini. Ini Enggak lagi kok. kenapa ada apa sih sebenarnya nanti? Ini kenapa ini Kan Mbak? itu bukannya udah janjian. Apa? Apa ada masalah Iya, ini? jadi saya mau beli susu buat anak saya, kebetulan belum minum susu. Dia udah utang 3 kali mas, dia udah nunggak 3 kali. Saya di sini kan ikut orang, masa saya harus ngomong terus? Mbak Evi tuh nggak punya uang, nggak bawa duit, dan di situ tujuannya utang. Dan yang lebih parah lagi, dia nggak utang pertama kali, itu udah berkali-kali utang di sana. Iya, gue janjirin, gue bakal ganti. Tapi kali ini gue minta tolong sekali lagi. Iya nggak bisa kayak gitu dong. Rin, tolong gue ya Rin. Susunya habis Rin, anak gue belum minum susu Rin. Gue nggak bisa, kali ini gue bener-bener nggak bisa. Gue di sini ikut orang. Ya Allah. Tolongin gue Rin, sekali ini aja Rin. Anak gue perlu susu Rin. Gue nggak bisa, Vi. Gaji gue kan gak gede. Gue nggak bisa nombokin terus. Ya Allah. Enggak, ini Mbak selama ini nggak dinafkahin sama suaminya. Enggak mas, Sama sekali. saya juga nggak tahu suami saya di mana. Keluarganya juga nggak tanggung jawab masalah anak ini. Enggak. Nggak ada. Nggak ada yang nengokin kesini atau ngasih. Enggak, mertua saya juga nggak ada yang datang. Sama sekali. Mereka nggak tahu apa gimana mas selama ini 1 bulan loh. Tahu. Mereka tahu. Mbaknya udah ngabarin ke keluarga suami. Udah, tapi mereka nggak ada yang mau datang. Mbak nggak kerja juga lagi. Enggak. Astagfirullahaladzim. Ini berapa Mbak? Mbak ini berapa? 4,5 sama yang kemarin. Oh, belum bayar 4,5. Jadi Mbak juga nggak tahu dong, walaupun ini nggak bayar lagi, Mbak nggak tahu bayar kayak gimana. Saya nggak tahu mas, yang penting kan anak saya minum susu. Astagfirullahaladzim. Tapi kan lama-lama nanti utangnya tambah numpuk Mbak. Iya. Ini aja. Akhirnya kita berusaha tengahin, akhirnya kita berusaha untuk selesaikan masalahnya dengan ngebantuin dia untuk bayar utangnya. Ya Allah mas, Nggak nggak usah mas. apa-apa, Mas, Mbak. saya, Kebetulan tadi saya malu mas. Saya ngambil uang di ATM, kebetulan ada uang Ya sedikit Allah uang. mas, Ya nggak apa-apa, itu 4,5 Mbak, coba dihitung aja. saya udah banyak ngerepotin. Ya nggak apa-apa Mbak. Mbak kan juga perlu susu, juga perlu buat ini apa popoknya juga kan. Ya tapi Mbak abis ini Mbak harus berusaha juga ya buat anaknya, buat susunya.